Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Falevi Wahyudi dengan NIM 23050760059. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas singkat, yaitu tentang materi teoris antropologi sastra. Jadi teori antropologi sastra itu menurut definisinya, di mana kata antropologi itu berasal dari Yunani, di mana anthropos itu berarti manusia dan logos itu berarti ilmu atau studi. Definisi dasar antropologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang mencakup kekeragaman fisik dan kebudayaan, serta perilaku, nilai, dan tradisi yang dihasilkan oleh manusia dalam berbagai konteks sosial. Antropologi sastra merupakan perpaduan antara dua disiplin ilmu antropologi, khususnya antropologi budaya yang mempelajari kebudayaan perilaku manusia, yang merupakan karya seni berbentuk tulisan yang merefleksikan kehidupan, kebudayaan, dan pandangan dunia manusia. Fokus kajian antropologi sastra pada aspek-aspek kebudayaan manusia yang terrefleksi dalam karya sastra, yang memungkinkan analisis mendalam bagaimana nilai-nilai diintegrasikan dalam narasi dan bentuk ekspresi sastra. Adapun juga perbedaan istilah penting sastra antropologi, mengacu pada karya sastra yang dihasilkan oleh para ahli antropologi, biasanya dalam bentuk penulisan etnografi, menekankan eksistensi sastra sebagai bagian dari kajian antropologi. Antropologi sastra merupakan kajian mengenai unsur-unsur antropologi yang terdapat dalam karya sastra, lebih menekankan pada unsur etnografi sebagai objek kajian sastra. Selanjutnya yaitu adalah hubungan timbal balik antropologi dan sastra. Yang pertama itu adalah antropologi memberikan Yang pertama itu adalah kontribusi antropologi terhadap sastra, di mana paradigma dan kerangka teoritis untuk kajian sastra yang mencakup evolusi kebudayaan, meneliti bagaimana kebudayaan berkembang seiring waktu. Lalu selanjutnya itu ada difusi kebudayaan, yaitu mengkaji penyebaran unsur-unsur budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Selanjutnya yaitu adalah fungsionalisme, yang berarti menggali fungsi sosial dari berbagai unsur kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, serta strukturalisme, memahami struktur dasar dari berbagai kebudayaan dan bagaimana mereka membentuk narasi dan makna dalam sastra. Kontribusi sastra terhadap antropologi yaitu karya sastra dipandang sebagai data kebudayaan yang kaya yang dapat digunakan untuk menyediakan sumber pemahaman tentang nilai-nilai, tradisi, dan struktur sosial masyarakat, menjadi media analisis kebudayaan yang membantu antropologi dalam memahami kehidupan masyarakat yang beragam. Selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup kajian antropologi sastra. Yang pertama itu adalah fokus kajian utama, di mana penelitian antropologi sastra mencakup berbagai fokus penting. Yang pertama adalah kebiasaan masa lampau, memahami tradisi yang masih bertahan hingga kini. Selanjutnya akar tradisi dan kepercayaan, yaitu penulis menggali latar belakang budaya penulis yang mempengaruhi karya sastra. Penikmat sastra etnografis menganalisis bagaimana pembaca terlibat dengan karya sastra etnografis. Profesi pewarisan sastra tradisional melihat bagaimana tradisi sastra diturunkan dari generasi ke generasi. Simbol mitologi dan pola pikir masyarakat mengidentifikasi makna di balik simbol-simbol yang digunakan dalam karya sastra. Aspek kebudayaan dalam sastra. Aspek kebudayaan dapat dianalisis melalui sastra meliputi wujud kebudayaan, artefak, benda-benda fisik yang menjadi bagian dari budaya, sistem tingkah laku, pola perilaku yang terbentuk dalam masyarakat. Baik, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.